Oke, melanjutkan film Rushmore yang kedua, di mana scene diawali dengan memperlihatkan sebuah kantor kedutaan besar Amerika di Hong Kong, yang mana terlihat ada seseorang wanita berpenampilan misterius masuk ke dalam kantor kedutaan tersebut. Dan setelah wanita tersebut keluar, tiba-tiba pertanyaannya, siapa wanita tersebut dan apa alasannya mengebom kantor kedutaan besar Amerika Serikat? Inilah Rushmore 2. Scene berganti ke malam hari dan kita akan diperlihatkan Lee serta James Carter yang baru tiba dari Amerika, di mana sesuai dari ending film pertamanya, mereka datang ke Hong Kong untuk berlibur dan bersenang-senang. Namun kesenangan tersebut sontak terhenti tatkala tiba-tiba Lee ditelepon oleh atasannya yang menugaskannya langsung untuk menyelidiki kasus pengeboman tersebut. Karena disinyalir kasus ini berkaitan langsung dengan kelompok gangster terkuat di Hong Kong yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ricky Tan. Mengingat tujuan mereka berdua ke sini adalah untuk berlibur, Lee pun terpaksa harus membohongi Carter dengan tetap bersenang-senang di sebuah klub. Namun klub yang mereka tuju adalah klub milik Ricky Tan, di mana tanpa sepengetahuan Carter, Lee bermaksud ingin mencari informasi dan menyelidiki tempat ini. Layaknya turis pada umumnya, Carter pun bersenang-senang di klub tersebut, di mana dengan PD-nya, ia naik ke atas panggung untuk kemudian bernyanyi dengan suara falesnya. Lee yang mengetahui kekocakan temannya tersebut dengan cepat langsung memanggilnya, dan di sini Lee pun akhirnya jujur kepadanya bahwa bar ini adalah milik para gangster dan tujuan mereka kemari hanyalah untuk menyamar saja. Sontak hal tersebut memancing rasa penasaran Carter, di mana Carter dengan sangat ceroboh mengambil lencana dari tangan si Lee dan mengutarakan sebuah bahasa Cina yang artinya bisa mengundang orang untuk berbuat sesuatu kepadanya. Nah, di sela-sela suasana tersebut, tak lama berselang muncullah salah seorang anak buah Ricky Tan yang bernama Huli, di mana si Lee yang memang mencarinya dengan cepat mengejar dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Terjadi pertarungan di sebuah bangunan gedung yang sedang direhab, di mana sebenarnya Lee mampu menaklukkan semua anak buah Huli dengan mudah, sebelum akhirnya ia tertipu oleh serangan Huli sampai membuatnya harus bergelantungan di bambu. Beruntung Carter datang dengan tepat waktu dan langsung dengan sigap mencoba menolong si Lee. Tetapi lagi-lagi ia melakukan sedikit kecerobohan ulang, di mana ia tidak melihat-lihat bahwa Huli berada di belakangnya. Alhasil Carter pun harus ikut bergelantung bersama dengan si Lee. It's very strong. Keesokan harinya, Carter pun sedikit emosi kepada Lee, dan sebagai permintaan maaf sekaligus meredam kemarahan si Carter, Lee pun mengajaknya ke panti pijat. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata tak lama berselang Ricky Tan muncul, dan Lee yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk mencari bantuan. Namun kecerobohan kembali dibuat Carter tatkala ia mendatangi Ricky dan langsung merusak laptop miliknya, dan Lee yang mengetahui hal tersebut berusaha menghentikan tindakan Carter dan meminta Ricky Tan untuk datang ke kantor polisi dengan maksud untuk dimintai keterangan. Ricky yang awalnya tidak ingin menggubris mereka berdua berusaha pergi dari tempat itu, namun Carter yang kembali berulah. Dengan terpaksa Ricky pun harus mengerahkan anak buahnya untuk menghajar mereka berdua. Have a good day. Di tempat lain, Komandan Silly kedatangan tamu dari agen khusus FBI bernama Sterling yang meminta sang komandan untuk menyerahkan kasus ini kepada FBI, di mana sang komandan dengan tegas langsung menolak hal tersebut karena ini merupakan wilayah Hong Kong. Tetapi walau begitu, sang komandan tetap mengizinkan FBI untuk menyelidiki kasus ini dengan syarat di bawah pengawasan dari Inspektur Lee. Setelah itu, Lee pun dipertemukan dengan Sterling, di mana terungkaplah sebuah fakta bahwa insiden pengeboman tempo hari ternyata sudah direncanakan karena rupanya
Pada saat pengeboman terjadi, di situ terdapat dua orang agen khusus Amerika yang berusaha akan membongkar kejahatan Triad, dan itu menimbulkan pertanyaan di benak kita tentang apa sebenarnya kasus yang disembunyikan tersebut. Nah, selang waktu berganti, tiba-tiba muncullah sosok wanita misterius yang mengebom kedutaan besar Amerika tempo hari, di mana terlihat wanita tersebut kerap memasuki ruangan yang ditinggalkan oleh Carter, dan tiba-tiba ya, Lee masih menganggap bahwa Carter berada di ruangan tersebut, sedangkan Carter sendiri tengah asik mengelilingi kota Hong Kong untuk berbelanja, di mana tanpa ia sadar, Lee tengah benar-benar khawatir akan keselamatannya. Beleguk mana Dalam perjalanannya mengarungi kota Hong Kong, Carter tak sengaja melihat Ricky Tan bersama dengan anak buahnya, di mana tanpa banyak berpikir lagi, Carter pun langsung mengikuti kepergiannya. Sementara di lain tempat, Lee sendiri masih dalam kesedihan yang mendalam dan masih tak percaya bahwa Carter akan pergi secepat itu. Tak lama, ia pun dihubungi kembali oleh atasannya yang mengabarkan bahwa Ricky Tan akan mengadakan sebuah pesta malam ini di kapal pesiar, di mana sang komandan meminta Ricky untuk menyelidikinya tanpa perlu menunggu kedatangan FBI. Singkatnya, saat malam tiba, terlihat Carter yang sudah lebih dulu sampai, di mana si Lee yang datang sendirian berusaha masuk ke dalam dengan cara sembunyi-sembunyi. Pesta pun berjalan seperti pada umumnya, dan Carter yang kala itu hendak bersenang-senang tak sengaja melihat seorang gadis cantik bernama Isabella untuk kemudian langsung mendekatinya. Di sini Carter mencoba memodisi Isabella dengan mengaku-ngaku pemilik dari kapal ini, di mana tanpa tahu malu Carter menyatakan bahwa kapal ini bernama kapal SS Minnow Jensen. Hal tersebut jelas membuat Isabella merasa ngilu, dan apesnya ternyata Isabella mengetahui bahwa kapal ini bernama The Red Dragon. Ya, karena sejatinya Isabella datang kemari dengan seseorang om-om tua bernama Steve Wright, yang ternyata dia adalah teman bisnis dari Ricky Tan. Asli malu. Niat mau sombong, taunya yang disombongin temennya yang punya acara sendiri. Aduh. Kembali ke Lee, dalam penelusurannya ia tak sengaja berpapasan dengan salah satu anak buah Ricky, di mana dengan sigapnya ia langsung menginterogasinya. Dan di sini Carter tiba-tiba muncul yang membuat Lee sontak terkejut senang. Namun hal tersebut memancing kemunculan anak buah Ricky yang lain. Tapi anehnya, mereka muncul bukan untuk menyerang keduanya, namun yang ada untuk membawa mereka berdua menghadap kepada Ricky. Sementara Ricky sendiri terlihat tengah memarahi Huli yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya, yang entah apa tugasnya itu. Setelah itu, Lee pun berbicara empat mata kepada Ricky, di mana dengan penuh ketegasan, Ricky mengungkapkan kembali bahwa bukan dirinya lah yang melakukan pengeboman tersebut. Ricky menambahkan mungkin kejadian tersebut dilakukan oleh kompetitornya yang tak suka dengan kinerja jadi Triad. Nah, pada saat sesi pembicaraan berlangsung, tiba-tiba Huli datang dan langsung menembak Ricky Tan, di mana insiden tersebut membuat Lee sontak langsung menyerang mereka semua. Pertanyaannya, mengapa Huli menyerang bosnya sendiri? Apa mungkin jatahnya kurang? Atau ada orang yang menunggangi ini semua? Entahlah, sampai saat ini masih belum diketahui. You okay? Yeah. Atas kejadian ini, Lee pun terpaksa diberhentikan dari tugas ini, dan Carter terpaksa harus mengakhiri liburannya untuk kemudian langsung dipulangkan lebih cepat ke Amerika. Sampai di bandara, akhirnya Lee pun mengungkapkan sebuah rahasia kepada Carter bahwa sebenarnya Lee ada indikasi untuk balas dendam kepada Ricky Tan, di mana ternyata dahulu Ricky adalah seorang mantan anggota kepolisian yang berpartner dengan ayahnya si Lee, yang mana ayah Lee dikhianati oleh Ricky dalam mengungkap kasus kejahatan Triad, yang sejatinya Ricky sudah bergabung di Triad pada saat itu. Nah, cerita tersebut membuat Carter merasa iba dan siap membantu Lee dalam mengusut kasus ini, di mana Carter justru mengajak Lee kembali ke Amerika karena ia mempunyai petunjuk lain dalam kasus ini.
Dalam investigasi ala detektif Carter, semua kegiatan ilegal yang bersifat besar pasti ada kaitannya dengan orang kaya di belakangnya, di mana Carter langsung mencurigai Stephen Reich yang tak sengaja ia temui bersama Isabella. Pasalnya, orang sekelas Stephen Reich tidak mungkin melakukan basa-basi liburan ke Hong Kong jika tidak ada keperluan. Untuk itu, mereka pun bergegas kembali ke Amerika dan langsung mengamati kegiatan Stephen Reich di apartemennya, di mana di situ sudah terlihat ada Isabella bersamanya. Tak lama, Stephen pun pergi dan terjadi sedikit fenomena indah di pemandangan Silly, di mana Carter yang tak mau ketinggalan akan hal tersebut, langsung merebutnya dari Silly dan merasakan indahnya pemandangan. Tak diduga muncullah wanita yang identik dengan pelaku pengeboman yang membuat mereka berdua sontak terkejut untuk kemudian menyatroni kediaman Isabella berada. Mereka pun membawa kotak yang diduga bom tersebut ke atap gedung, dan pada saat dilemparkan, ternyata itu bukanlah bom, melainkan sebuah tumpukan uang dolar dalam jumlah yang lumayan banyak. Dan di sini fakta baru terungkap kembali, di mana ternyata Isabella adalah seorang agen rahasia milik Amerika yang diutus untuk menyelidiki kejahatan Riyadh, di mana identitas Inspektur Lee dan Detektif Carter pun sudah ia ketahui sebelumnya. Setelah itu, mereka pun dibawa ke apartemen Isabella, di mana Isabella di sini menjelaskan bahwa benar adanya Riyadh sedang melakukan kejahatan ilegal yang sangat besar, yaitu mencetak banyaknya uang palsu dengan menggunakan cetakan berteknologi tinggi. Di mana Steve dan Ricky sejatinya bekerja sama dalam agenda ini, dan yang mengejutkannya, Ricky membeli mesin cetak tersebut pada rentan waktu 5 tahun yang lalu. Itu artinya semua konspirasi tentang kematian ayah Silly terjawab sudah, bahwa Ricky lah memang yang membunuh ayah Silly. Dan dari sinilah Lee berpikir alasan Huli membunuh Ricky karena Huli ingin mengambil alih kepemilikan atas cetakan uang tersebut. Meski sangat sulit membedakan antara yang asli dan yang palsu, uang palsu tersebut masih memiliki kelemahan, di mana jika uang tersebut dibakar, maka apinya akan berwarna merah. Dan atas semua yang sudah mereka lewati, akhirnya mereka pun sepakat untuk bergabung dalam menumpas semua kejahatan ini. Secret Service Agent James Carter. Investigasi diawali dengan mendatangi informan kenalan Carter, di mana sejatinya sang informan yang merupakan bandar judi langsung mengetahui tentang keberadaan uang palsu tersebut. Pasalnya, belum lama ini tepatnya didatangi oleh seseorang yang bernama Zing, dan ia kalah taruhan dalam jumlah banyak, tapi mampu membayarnya meskipun hanya pekerja biasa. Dan usai membuktikan kepalsuan uangnya, mereka pun langsung bergegas mendatangi lokasi tempat Zing berada, di mana rupanya orang yang mereka tanya tersebut adalah Zing itu sendiri. Dengan cepat Zing pun melarikan diri dan menuju keluar gedung, di mana di situ sudah terdapat Huli beserta seluruh anak buahnya, juga termasuk Isabella di sana. Tak ingin kedoknya diketahui, Isabella pun memukuli hingga pingsan, yang diikuti dengan dipingsankannya Carter oleh Huli. Sadar-sadar mereka sudah terikat di dalam sebuah mobil bersama dengan patung-patung, di mana keadaan terjepit ini membuat Lee berpikir untuk mencoba melepaskan ikatan tersebut. Namun tanpa disengaja, Lee menjatuhkan salah satu patung tersebut yang ternyata menyimpan banyak uang di dalamnya. Alhasil, melihat banyaknya pundi-pundi uang di situ, Carter pun mengambil beberapa uang untuk dijadikan bukti, katanya. Di mana tak lama setelah itu, mobil pun berhenti dan kesempatan itu dimanfaatkan mereka untuk bisa kabur. Ternyata mereka baru menyadari bahwa sekarang mereka sudah berada di Las Vegas, dan tepat di hadapan mereka saat ini terdapat sebuah gedung Red Dragon yang mengingatkan Carter pada kapal Ricky Tan di Hong Kong tempo hari. Dengan cepat mereka menuju ke gedung tersebut, dan untuk mengantisipasi kecurigaan orang-orang di sana, mereka berdua pun menyempatkan waktu sejenak untuk membeli pakaian terlebih dahulu. Setelah itu, mereka pun memasuki gedung Red Dragon, di mana terlihat Stephen Reich tengah melakukan grand opening untuk tempat judi terbesar di Las Vegas, di mana acara yang disajikan cukup meriah dengan memperlihatkan seni budaya Cina di sana. Nah, di sela-sela melihat-lihat keadaan, Lee tiba-tiba ditarik oleh Isabella, dan Isabella meminta Lee untuk mengikuti polisi yang membawa kotak tersebut
yang diyakini adalah tempat menyimpan cetakan uang palsu tersebut. Dengan cepat, Lee memberitahu hal ini kepada Carter, di mana ide berlian tiba-tiba muncul di kepala Carter untuk mengalihkan perhatian para penjaga dengan cara mengacau di tempat judi. Good room, man. Whoa. What's this? Assume that a brother coming in here could only afford. Is that too much to ask? We know what's going on. Got a problem with it. Usai berhasil membuat penjaga terfokus pada Carter, Lee pun segera masuk melalui atas box tersebut, di mana sialnya keberadaannya diketahui oleh CCTV, dan ketika Lee mencoba menelusuri tempat tersebut, semua CCTV mengarah ke arahnya yang membuat pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Lebih sialnya lagi, Lee tertangkap oleh Huli dan harus merasakan sebuah ancaman berat tatkala mulutnya ditempelkan sebuah peledak yang bisa membuat kepalanya seketika hancur. Lee pun dibawa ke sebuah ruangan dan ternyata di situ sudah terdapat Ricky Ten yang rupanya hanya memalsukan kematiannya untuk menghindari kejaran FBI. Like father, like son. Nah, di sela-sela itu, Ricky melihat gerak-gerik mencurigakan dari Stephen Reich dan juga melihat Carter yang sedang kegirangan karena mendapatkan income dari banyaknya kemenangan berjudinya. Di mana tanpa banyak berpikir lagi, Ricky pun memasrahkan semua ini kepada Huli, sementara ia akan mengecek langsung apa yang sedang dilakukan Steve Reich di sana. Dan tibanya Lee akan dibunuh, Isabella pun berontak yang memicu pertarungan di antara mereka. Lee pun harus berusaha mengejar tombol tersebut, di mana kesulitan harus dilewati tatkala chaosnya keadaan di lokasi. Beruntung saat Huli berhasil dan akan menekan tombolnya, Carter sudah lebih dulu melepaskan lakban di mulut Lee, dan itu membuat kepala Lee tidak jadi hancur. Lalu tibanya mereka hendak mencari keberadaan Ricky, mereka pun dihadang kembali oleh Huli dan Carter dengan gagah beraninya maju untuk melawannya. Bring it on! Help. But you one crazy ass bitch. Sementara kecurigaan di benak Ricky terhadap Stephen Reich ternyata benar adanya, di mana hal tersebut dibuktikan ketika ia melihat Stephen Reich berusaha ingin mencuri cetakan uang palsu miliknya. Alhasil, tanpa pikir panjang lagi, Ricky pun langsung membunuh Steve Reich saat itu juga. Prison us all. Lalu tibanya Ricky hendak pergi dari tempat itu, Lee pun datang untuk kemudian langsung menyerangnya. Now, Lee, shoot his ass right now. Lee, shoot his ass! Dikira sudah melenyapkan semuanya, ternyata Huli masih hidup dan membawa bom yang sudah hampir meledak, di mana tanpa banyak berpikir lagi, mereka berdua pun nekat loncat dari atas gedung dengan menggunakan jas yang mereka miliki. Di scene akhir, Lee pun kembali mendapatkan ucapan terima kasih dari pihak FBI. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlibur kembali, di mana tujuan liburan mereka kali ini adalah New York City. Tamat. Oke bos, sampai ketemu lagi di film ketiganya. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.